Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tuti Astina, mahasiswa kelas ekstensi Universitas Indonesia Timur, Fakultas Hukum Angkatan 2021. Baiklah, kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai politik hukum internasional yang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang pertama-tama mungkin harus kita ketahui mengenai tujuan dilakukannya politik luar negeri itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan antar bangsa. Ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Politik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Aturan ini mencakup penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Jadi, jika merujuk pada aturan tersebut, politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam upaya melakukan hubungan internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional sistem politik luar negeri Indonesia. Membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Guru Besar Hukum Internasional Bapak Muhtar Kusumaatmadja, bebas berarti negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan atau tidak berpihak kepada negara-negara tertentu, apakah itu blok barat atau blok timur. Jadi pada dasarnya Indonesia itu memiliki hubungan internasional bebas aktif yang dicerminkan di dalam Pancasila. Sementara aktif dalam hal ini berarti dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia bersifat pasif reaktif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif itu bertumpu kepada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kepentingan nasional di dalamnya, dan sebagai pedoman Indonesia yang mencerminkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Sementara kepentingan Indonesia itu secara umum sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam konstitusi tersebut kepentingan nasional itu ada beberapa. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal politik internasional, Presiden dapat melimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan hubungan dan politik luar negeri kepada menteri. Selain itu, dia dapat menunjuk pejabat lain. Dalam hal ini adalah menteri luar negeri atau pejabat pemerintah ataupun penyelenggara hubungan lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
dijelaskan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu haruslah merupakan cerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan idil yang mempengaruhi jiwa politik luar negeri Republik Indonesia. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keterkaitan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu ada 3 esensi dalam hubungan internasional yang akan membentuk suatu identiti atau identitas dalam sistem hubungan internasional. Nah, identitas inilah yang akan digunakan sebagai karakter dan jati diri negara, serta yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Ditambahkan pula bahwa dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan menjadikan Indonesia terlepas dari sifat ketergantungan terhadap satu aktor saja, sehingga Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menjalankan perannya dalam hubungan internasional dengan mengimplementasikan 3 esensi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh sederhana, kita bisa melihat dari krisis yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan atau yang kita kenal sebagai LTS. Nah, LTS ini menjadi kawasan sengketa yang melibatkan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan kawasan LTS tersebut. Indonesia juga salah satu negara yang masuk di dalam sengketa tersebut. Dalam hal ini, Indonesia dalam hubungan internasionalnya terdapat 3 esensi yang membentuk suatu hubungan internasional, yaitu ada aktor, ada interest, dan ada power. 3 esensi tersebut nantinya akan membentuk suatu interaksi dalam suatu kesatuan dalam menjalankan suatu hubungan internasional. Jadi proses interaksi yang dimaksud dalam hubungan internasional adalah bagaimana dapat berjalannya sistem hubungan internasional dengan wujud menjalin kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam mencapai suatu keputusan. Proses interaksi yang begitu dinamis sehingga memunculkan banyaknya permasalahan-permasalahan selayaknya adalah interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses interaksi ini dapat dikatakan baik apabila pihak-pihak terkait mencapai kesepakatan tujuan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, jika proses interaktif tidak berakhir dengan baik apabila tidak adanya titik temu atau tidak mencapai titik temu dalam sebuah interaksi. Jadi pada dasarnya atau pada prinsipnya, ketiga esensi tersebut yaitu aktor, interest, dan power adalah saling terkait dan tidak bisa dihilangkan salah satunya dalam hubungan internasional. Namun demikian, ketiga esensi tersebut power lah yang mempunyai peranan cukup penting dalam hubungan internasional. Sebab power merupakan suatu bentuk nilai tawar atau nilai value bangsa Indonesia sebagai aktor dalam mempertahankan interest atau kepercayaannya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam hal ini, Indonesia selain memiliki kekuatan nasional juga harus memperhatikan nilai lain atau value lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk dijadikan kekuatan nasional. Antara lain ada kekuatan militer, ada politik, ada letak dan kondisi geografis, ada juga jumlah dan kualitas penduduk, ada ekonomi, terus sumber daya negara, serta ideologi negara. Nah, kekuatan nasional tersebut ini yang dimiliki oleh Indonesia nantinya akan membantu Indonesia dalam menjalankan
proses hubungan internasional. Karena esensinya, power ini dapat dilihat sukses atau tidaknya suatu interaksi itu yang berlangsung. Jadi setiap aktor memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Semakin besar kekuatan aktor itu, tentu semakin mudah pula aktor tersebut menggunakan kekuatannya untuk berkuasa dalam hubungan internasional. Baiklah, tadi saya sudah memberikan pemaparan singkat tentang politik internasional Indonesia. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman, dan mohon maaf jika banyak sekali terjadi kekurangan di dalamnya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu Bapak Suimran SHMH. Terima kasih atas tugas yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.